Apa yang kamu tahu? Mengenali masalah ya, Bu. Oke, yang disebut mengenal masalah itu kalau bagaimana? Yang disebut mengenal masalah tuh kalau gimana? Mengenal masalah tuh misalnya tuh kayak ibunya itu mempunyai penyakit DM. Terus ibunya itu tahu nggak sih penyakit DM itu apa gitu, Bu? Oke, pengertian. Berarti pengertian penyakit. Oke, ada lagi yang lain. Tadi yang sama dengan bunga siapa? Syifa. Iya, Bu. Disebut mengenal masalah. Selain mengetahui apa itu pengertian penyakitnya, juga harus tahu apa? Harus tahu resiko penyakitnya apa, penyebabnya apa. Penyebab. Oke. Iya, Bu. Terus apa lagi? Eh, Tanda dan gejalanya apa mungkin, Bu. Ibu maaf suaranya putus-putus sih, Bu. Tugas kesehatan yang kedua. Yang lain putus-putus nggak suara saya? Sinyal saya full soalnya di sini. Terdengar, Bu. Tugas kesehatan yang kedua. Coba apa tugas kesehatan yang kedua? Tugas kesehatan yang kedua itu mengambil keputusan masalah kesehatan terhadap keluarganya yang sakit. Kita bisa mendengar ini sudah mampu mengambil keputusan. Ibu maaf suaranya tidak terdengar. Yang lain suara saya terdengar nggak? Putus-putus, Bu. Putus-putus, Bu. Oke, bagaimana kita menilai klien kita tuh sudah mampu mengambil keputusan atau belum? Bagaimana? Coba siapa yang bisa kasih pendapat? Apa kriterianya bahwa klien kita tuh sudah mampu mengambil keputusan atau belum? Memilih Ada. pengobatan. Gimana? Memilih pengobatan maksudnya gimana? Kayak mengambil keputusan dia mau dilakukan pengobatan apa atau kayak mau diperiksa ke rumah sakit fasilitas kesehatan gitu atau tidak. Lagi yang lalu, mungkin nanti contohnya, saya kurang semangat, jadi saya ikut kurang semangat, kenapa? Karena ngantuk mungkin banget. Ayo, coba kemampuan mengambil keputusan. Kalau ada di dirinya tidak berani memberitakan diri berarti sudah mampu mengambil keputusan belum? Belum. Artinya waktu itu dia belum paham akibatnya dari penyakitnya jika tidak di apa-apain jika tidak ditangani sehingga dia tidak mengambil keputusan ya karena tadi tidak tahu komplikasinya, tidak tahu akibatnya, tidak melakukan tindakan pertama yang dibutuhkan ketika tanda gejalanya muncul. Itu berarti klien kita kategorikan tidak mampu mengambil keputusan. Ya, sudah ada keluhan tapi tidak ada apa-apa. Kemudian tugas yang ketiga, mampu merawat atau mampu melakukan perawatan sederhana. Udah mampu belum kliennya? Nih, Belum, Bu. oke. Tugas yang keempat apa? Siapa yang bisa kasih pendapat? Tugas yang keempat. Nah, di sini nggak ada ya. Siti Khadijah ngerjainnya cuma 2 doang. Ya, kan ada 5 fungsi perawatan kesehatan itu. Oke, jadi bikinnya 5. Jadi minimal ada 5 paragraf. Oke. Terus bunga bikinnya berapa? Bunga bikinnya 1 paragraf. Dicampur apa gimana nih? Ya, sampai ke membeli obat di warung. Ini kan dari kasus. Jadi dari kasus ini Anda kaitkan dengan tugas perawatan kesehatannya yang mana? Yang dia kalau ada keluhan beli obat di warung. Dikaitin. Jadi saya yang baca paham. Oh nih, si bunga paham nih bahwa cerita yang ini tuh merujuk ke
Mana? Kemampuan mengenalkah, mengambil keputusankah? Gitu. Oke? Kalau gini kan bingung. Anda nih kayaknya nggak paham. Kemudian, nih Nur Aini. Saya buka punya Nur Aini dulu coba. Nur Aini sinyalnya ini nggak stabil. Coba Iya, Ibu. cari posisi yang Iya, ini udah pindah, Ibu. Nur Aini Sapitri. Salah, Ibu. Nur Aini dong. Hah? Bukan yang ini. Yang mana? Nur Aini. Nur Aini doang, Bu. Nur Aini doang tuh yang mana? Nur Aini dipisah ini. Lihat nih, kamu Iya, lihat Bu. layar saya nggak? Iya, Bu. Namamu dipisah apa enggak sih? Namamu dua suku kata. Nur Aini. Iya, Oh, 2 itu, Bu. karena ada 3 Nur Aini kan. Ini nama Zoom-nya Nur Aini digabung. Oh, lihat tuh genogramnya. Dia tingginya ke bawahan ini yang bawah itu sudah apa? Ini berapa generasi Nur Aini? Halo, Nur Aini ini berapa generasi? Suara saya kedengaran kan ya? Nanti kalau saya mengulang-ulang, saya nggak mau marah juga loh. Pertama nanti mempengaruhi Anda juga. Kedua mempengaruhi hari saya juga. Ayo, coba kita saling aktif ya. Ini berapa generasi? 3 generasi, Bu. Dari mana Anda bisa menilai ini 3 generasi? Ini satu generasi, dia menikah. Ini satu garis dan satu generasi. Ini satu garis enggak? Ini kan satu garis, ya. Ini berapa generasi, teman-teman? Ada yang lain? Ini 2 generasi. Kalau melihat gambar ini, ya, ini 2 generasi. Ini tuh anak-anak tuan benyonya kan, 3 ini. Ya, Aini, dengar nggak? Iya, Ibu. Anda lihat nggak video-video saya nguji kelas yang lain, teman-teman Anda yang lain? Lihat nggak? Bu. Saya itu punya tujuan ngerekam. Ya, kalau Anda benar-benar belajar, harusnya orang yang melihat video YouTube saya itu nilainya jauh lebih tinggi. Kenapa? Daripada orang yang direkam. Kenapa? Karena udah ketahuan kan, ditanyanya apa, salahnya mana? Ini gue salah itu ya, dan karena alasan itu. Ya. Dan saya memang sengaja seperti itu. Yang dotsnya kurang-kurang, saya share dulu. Pikir ya, biar harapannya gitu. Oke, kita tadi udah sampai ke tugas perawatan kesehatan. Tugas perawatan kesehatan yang keempat apa, Nora ini? Atau kamu mau sebutin yang dari 1 juga boleh. Sebutkan tugas perawatan kesehatan. Mana nih kamu? Nggak ada loh kamu nih. Fungsi afektif sosialisasi ini. Fungsi perawatan kesehatan. Berapa paragraf kamu bikin, Nora ini? 1 kalimat. Yang Anda tahu fungsi perawatan kesehatan itu apa? Coba sebutin deh. Kita tadi udah sampai nomor 4 sebenarnya. Sebutin yang mana aja yang Anda tahu. Fungsi perawatan kesehatan. Atau nama lainnya tugas kesehatan di keluarga. Apa aja? Pemberian asuhan keperawatan. Emangnya keluarga memberikan asuhan keperawatan ke anggota keluarga yang lain? Enggak.
Fungsi perawatan kesehatan itu sama dengan yang dituliskan tugas kesehatan di keluarga. Apa aja tugas yang pertama? Tadi siapa yang bisa bantu nih, si Nuraini nih? Jadi belajar nih. Sueda. Mengetahui kemampuan keluarga, Bu, mengenal masalah kesehatan. 1, Nuraini, mengenal masalah kesehatan. Syifa, yang kedua apa Syifa? Yang kedua, mengambil keputusan masalah kesehatan terhadap keluarganya yang sakit, Bu. Betul. Kedua, mengambil keputusan. Yang ketiga apa Nuraini? Ini Nuraini yang mana sih? Saya nggak kelihatan nih. Kerudungnya doang. Ayo jawab. Anda dengar saya kan ya? Dengar Ibu. Oke, karena saya kalau nggak direspon, saya pikirnya Anda hilang sinyalnya, tidak terdengar. Ayo, coba. Yang ketiga apa? Oke, ulangi. Yang pertama tugasnya apa, Nuraini? Mengenal masalah Oke, kesehatan. mengenal masalah kesehatan. Misalnya gimana? Yang disebut mengenal masalah kesehatan. Kayak mengenal penyakitnya. Betul. Yang kedua, tugas yang kedua apa? Mengambil keputusan, Ibu. Mengambil keputusan. Misalnya gimana? Kayak mau mengambil keputusan tindakan selanjutnya. Tindakan pertama, bukan tindakan pertama ketika ada keluhan ya. Ya, jadi kalau pas kambuh tanda gejala dia nggak diam aja tuh, tapi ya berupaya sesuatu. Oke, yang ketiga apa nih? Udah betul, udah bagus. Ayo, yang ketiga apa? Yang ketiga, Semangat dong, saya jadi ngantuk nih. Ayo, kita tuh saling mempengaruhi loh, walaupun komunikasi seperti ini. Ayo, bisa. Tadi udah 2, udah bagus. Yang ketiga apa? Mampu Mampu merawat keluarga yang sakit, bukan, Bu? dapat tuh gejala. Betul, mampu melakukan perawatan sederhana di rumah bagi anggota keluarga yang sakit. Misalnya gimana? Contohnya, satu lagi aja. Misalnya kayak si pasien sakit Hmm, hipertensi, jadi kita hmm. ada apa ya, merawat misalkan kayak beli obat di apotik, terus ngajak berobat yang sakit hipertensi itu, Ibu. Kurang tepat. Kalau itu menggunakan fasilitas kesehatan. Oke. Tapi apa namanya? Kategorinya udah benar, yaitu melakukan perawatan. Cuma di sini melakukan perawatan artinya melakukan perawatan sederhana. Ya, misalnya apa? Syifa, coba. Syifa, melakukan perawatan sederhana contohnya. Izin jawab, Bu. Oh, Misalkan dia penyakit diabetes mellitus, perawatannya itu seperti senam kaki gitu, Bu. Terus hipertensi, kita bikin jus sari mentimun atau semacamnya, Bu. oke, ya betul ya. Jadi melakukan perawatan sederhana di rumah. Ya biasanya non farmakologi. Atau kalau misalnya anaknya demam, misalnya gitu ya. Kemudian ibunya kompres. Belum diajarin perawat nih, belum datang perawat, tapi emang setiap anaknya sakit, sebelum dikasih obat, sebelum periksa ke klinik, dia udah ngelakuin kompres duluan, gitu. Ya, itu namanya perawatan sederhana. Ya, jadi bukan ngajak ke klinik kalau itu menggunakan fasilitas kesehatan. Yang keempat apa? Nur Aini lagi. Yang keempat apa? Karena tadi belum berhasil jawab yang ketiga. Yang keempat apa Nur Aini? Yang keempat, tugas kesehatan apa? yang keempat tugasnya Ya, gimana? Yang keempat tugasnya apa? Ayo nih, kita masih di pengkajian awal nih. Yang keempat. Ini kelas yang saya ngajar langsung kan ya? Ngajar di dalam kelas kan ya? Kelas Anda apa kelas satunya? Kelas satunya, Bu. Kelas satunya, Bu. Berarti ini role play-nya yang video ya? Atau di classroom ya? Oke. Ayo.
Ini tugas yang keempat apa? Yang Anda kalau online itu ya, saya tidak melarang Anda buka buku, googling juga boleh, ya boleh, asal Anda paham, jadi bisa menginformasikan gitu. Jadi Nur Aini ini lagi ngomong sama saya gini, boleh sambil googling boleh, tapi dibaca lagi gitu, dipaham dulu baru sampai ke saya pakai bahasa ini. Udah nemu belum tugas yang keempat apa? Tugas kesehatan. Ya, ini dua orang bilang siapa Siva. Oh, oke. Nih, ada yang bikinnya kayak Nur Aini begini? Metodologinya, patofisiologi. Siapa aja yang bikinnya seperti ini? Bunga bikinnya gimana, Bunga? Nggak pakai patoflow, Bu. Oke. Etiologinya, dari STKI ya, etiologi Anda berarti. Iya, Ibu. Siti Khadijah. Siti Khadijah. Bikinnya. Oke, ini Anda bikinnya dari mana etiologinya? Dari buku 3E semua, Ibu. Etiologinya yang ditulis adalah tugas kesehatan keluarga ya. Oke, Iya, good. Ibu. Udah bikinnya? Dari 5 tugas kesehatan keluarga, Bu. Oke. Nah, ini untuk Sueda ya, dipilih salah satu saja. Tugas yang kamu anggap sebagai penyebab masalah keperawatannya. Jadi kalau misalnya ada 5 tugas, ya, kamu lihat dia belum mampu menggunakan fasilitas kesehatan, itu tugas keberapa? Sueda? 5, Bu. Tugas kelima. Tapi kamu lihat juga di sini tugas keberapa nih mengenal masalah kesehatan? Tugas pertama. Tugas pertama belum tercapai, maka yang Anda pilih yang mana yang ditulis sebagai etiologi? Yang Yang paling pertama. betul, itu tahu. Yang paling dasar yang Anda tulis, yaitu karena dia sebagai penyebab awal, ya, itu. Yang harus kita tekankan karena harus diselesaikan dulu lewat pendidikan kesehatan. Belum mengenal kesehatan yang lain juga dua-dua semua ya. Oh, ini hanya satu. Jadi dipilih yang paling dasar. Kalau misalnya dia nggak mampu merawat juga, nggak mampu maju juga, nggak mampu pelayanan kesehatan juga, yang paling dasarnya apa? Tidak mampu merawat. Ya udah, berarti itu sebagai etiologi dasar dari masalah keperawatannya. Ya, kalau tugas 1, 2, 3, 4, 5 belum semua, ya nggak usah ditulis semua, tulis yang paling dasar. Belum mampu, belum mampu.